Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Suhadi Sukendar Situmorang, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Koordinator Divisi Pengawasan. Pada sesi ini, saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan materi tentang kerawanan pilkada dan pemilihan umum. Tetapi sebelum saya menyampaikan materi tentang kerawanan pilkada dan pemilihan umum, saya mau menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Anda peserta Sekolah Kader Pengawas Pemilihan Umum yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mengapa? Sebagaimana Anda ketahui bahwa banyak kompetitor-kompetitor Anda yang berkeinginan menjadi peserta SKPP tahun 2020 ini. Akan tetapi karena kuota yang terbatas dan Anda memenuhi kriteria persyaratan yang ditentukan oleh Bawaslu, maka Anda memiliki kesempatan menjadi peserta Sekolah Kader Pengawas Pemilihan Umum tahun 2020 ini. Maka oleh karenanya, saya mengajak Anda sekalian untuk bersama-sama menggali dan bersama-sama belajar untuk memahami lebih jauh apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Anda sebagai kader pengawas pemilihan umum. Selain itu, Anda juga kami ajak untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi tugas pokok fungsi utama dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saudara-saudara, kita akan masuk ke materi tentang kerawanan pemilihan umum. Saudara-saudara sekalian, peserta SKPP yang saya banggakan, sekarang kita memasuki materi kerawanan pemilu dan pilkada. Sebelum kita mendalami apa sebenarnya yang dikualifikasikan sebagai kerawanan pemilu dan pilkada, terlebih dahulu kita mengetahui seperti apa pemilu atau pilkada yang ideal itu. Kalau kita melihat pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22E ayat 1, di sana disebutkan bahwa prinsip pelaksanaan pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apa yang dimaksud dengan langsung? Langsung maksudnya adalah pemilih yang langsung menggunakan hak politik atau hak konstitusionalnya di bilik suara pada TPS yang sudah ditentukan. Tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Apakah oleh orang tua, anak, abang, kakak, adik, dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan bebas? Pemilih bebas untuk menggunakan hak pilihnya, memilih seturut dengan suara hati, seturut dengan kehendak. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Lalu apa yang dimaksud dengan rahasia? Setiap pilihan pemilih itu hanya diketahui oleh pemilih dan Tuhannya. Dan pemilih tidak dibenarkan memberitahukan kepada siapapun tentang siapa pilihannya. Selanjutnya, jujur. Apa yang dimaksud dengan jujur? Di dalam Undang-Undang 1945, penyelenggara pemilihan umum atau penyelenggara pemilihan kepala daerah harus jujur menggunakan anggaran pemilu atau anggaran pilkada. Penyelenggara pemilu atau penyelenggara pilkada juga harus jujur melakukan tugas pokok dan fungsi pelayanannya terhadap berbagai stakeholders, tidak hanya terhadap peserta pemilu atau peserta pilkada, tetapi kepada seluruh pemangku kepentingan. Apa yang dimaksud dengan adil? Perlakuan yang sama terhadap setiap peserta pemilu atau peserta pilkada itu wajib diberikan oleh penyelenggara pemilihan umum. Lalu siapa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu itu, saudara-saudara sekalian? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017, ada 3 lembaga yang disebutkan sebagai penyelenggara pemilihan umum. Pertama, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan berpijak dari demokrasi kita.
Selain dari Undang-Undang Dasar 45, saudara-saudara, turunannya adalah Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 landasan bergerak pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Bab 2 Undang-Undang Nomor 7 2017 dan Bab 2 juga Undang-Undang Nomor 10 2016 mengatur tentang asas, prinsip, dan tujuan dilaksanakannya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Persis sama dengan apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1 tersebut. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang kerawanan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Nah, sebelum kita memasuki seperti apa ruang yang dimaksud dengan kerawanan itu, terlebih dahulu kita melihat sudah seperti apakah pelaksanaan pemilu atau pilkada di Indonesia ini. Saudara-saudara, pada pemilu 2014 yang lalu, kemudian pemilihan presiden di tahun yang sama, lalu pilkada serentak 2015 dan pilkada serentak 2017 dan 2018 berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2019, terdapat banyak pelanggaran. Ada beberapa klasifikasi pelanggaran, saudara-saudari sekalian. Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran kode etik, kemudian ada kekerasan yang dilakukan terhadap penyelenggara pemilihan umum. Selain itu, ada pelanggaran pada tahapan pelaksanaan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Ada pelanggaran pada tahapan logistik, apakah itu pencetakan surat suara, formulir, distribusi logistik, jumlah yang tidak sesuai, dan sebagainya. Kemudian ada pelanggaran sengketa calon antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Kemudian ada pelanggaran hukum. Siapa saja diprediksi memungkinkan untuk melakukan ini, saudara sekalian. Dan pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk lainnya. Dalam catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada tahun 2014, pada pemilihan legislatif, terdapat 4.547 pelanggaran dari semua jenis yang kami sebutkan tadi. Pada pemilu presiden 2014 ada 1.238 pelanggaran. Kemudian pilkada serentak 2015 terdapat 143 dan pada pilkada 2017 ada 479, lebih 3 kali lipat dari pilkada 2015. Sedangkan pada pilkada serentak 2018 terdapat 1.970 pelanggaran dari semua jenis pelanggaran yang kami sebutkan tadi. Saudara-saudara, berdasarkan uraian kami tersebut, kita bisa melihat apakah pemilihan umum atau pilkada di Indonesia sudah ideal. Saudara-saudara sekalian, para peserta SKPP yang saya banggakan, sekarang kita memasuki definisi kerawanan kaitannya dengan pemilu dan pilkada. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengarkan frase kata rawan atau kerawanan. Lalu bagaimana dengan konteks yang sedang kita alami saat ini? Saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerawanan itu berasal dari kata dasar rawan. Kerawanan berasal dari kata dasar rawan, artinya mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya. Dalam bahasa yang lebih ekstrim, gawat. Itulah yang dimaksud dengan kerawanan atau rawan, kata dasar rawan. Sementara kerawanan adalah menunjukkan sebuah situasi atau keadaan yang rawan. Bagaimana ini kita melihat kaitannya dengan tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Lalu kenapa sesuatu tahapan itu dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kerawanan? Saudara-saudara, itu muncul karena adanya kecurangan dan malpraktek. Lalu siapa yang melakukan kecurangan dimaksud? Banyak pihak yang sangat berpotensi untuk melakukan kecurangan. Tidak hanya penyelenggara pemilihan umum,
peserta pemilu juga sangat berpotensi untuk melakukan kecurangan. Masyarakat umum juga sangat berpotensi melakukan kecurangan, yang pada akhirnya ini merupakan bagian dari kerawanan. Netralitas TNI dan Polri menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga dengan demikian potensi kerawanan minim di komunitas mereka yang saya sebutkan tadi. Lalu bagaimana dengan malpraktek? Siapa yang melakukan malpraktek ini? Saudara-saudara, ketika penyelenggara atau peserta pemilu tidak taat kepada regulasi karena ketidaktahuannya, ini adalah bagian dari malpraktek. Baik, saudara-saudara sekalian. Tadi kita sudah berbicara tentang kerawanan dalam pemilu dan pilkada. Kerawanan itu dimunculkan karena adanya kecurangan dan malpraktek. Malpraktek yang dimaksud saya mungkin bisa gambarkan kepada Anda sekalian. Misalnya dalam konteks pemutakhiran data pemilih. Ketika petugas pemutakhiran data pemilih tidak melakukan coklik, pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah, maka itu termasuk salah satu kategori malpraktek. Kedua, ketika petugas pemutakhiran data pemilih tidak melakukan pemutakhiran data atas masukan Panwas kecamatan atau masyarakat, maka itu termasuk bagian dari malpraktek. Saudara-saudara, malpraktek ini menjadi potensi fenomena kerawanan pemilu atau pilkada. Ketika masyarakat tidak proaktif untuk melihat apakah dirinya terdaftar atau tidak terdaftar dalam daftar pemilihan sementara yang diumumkan oleh penyelenggara pemilu. Ingat, ini bagian dari kerawanan pemilu atau pilkada. Kerawanan-kerawanan ini, Bapak Ibu sekalian, menimbulkan multi efek yang negatif. Kalau kita berbicara tentang kerawanan data pemilih, kompleksitasnya tidak hanya persoalan hak politik warga yang tidak terakomodir. Kaitannya adalah logistik. Ingat bahwa surat suara itu dicetak sejumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5% di setiap TPS. Maka oleh karenanya potensi kerawanan seperti ini harus bisa diminimalisir, saudara-saudara sekalian. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai peserta SKPP. Harus proaktif memperhatikan proses tahapan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, banyak lagi yang menjadi bagian daripada kerawanan-kerawanan. Apa itu money politik? Selama ini kita selalu mendengar money politik, politik uang. Ada pasangan calon atau ada calon anggota legislatif yang membagi-bagi sembako, yang memberikan uang. Bapak Ibu sekalian, secara fisik barangkali kita tidak bisa melihat ini dengan kasat mata. Tetapi ini menjadi bagian isu kerawanan pemilu dan pilkada. Apalagi maraknya media sosial yang memunculkan isu hoax, sara, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan lain sebagainya. Apalagi kerawanan-kerawanan yang berpotensi muncul, saudara-saudara sekalian, kompetensi penyelenggara, utamanya adalah penyelenggara pemilu atau pilkada pada tingkat TPS. Ingat, yang menentukan sah tidaknya surat suara itu adalah KPPS. Kalau kompetensi KPPS diragukan sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu atau pilkada, maka disitulah potensi kerawanan muncul. Baik, saudara-saudara sekalian, peserta SKPP yang saya banggakan, tadi kita sudah membahas tentang kecurangan dan malpraktek. Berikut dengan contoh-contoh konkret yang menjadi pengalaman empirik kita di tempat kita masing-masing. Pengalaman empirik itu kita lihat bisa saja dilakukan oleh penyelenggara atau stakeholders lainnya. Nah, sekarang kita mau tahu, memasuki sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan kecurangan kaitannya dengan pilkada atau pemilihan umum. Saudara-saudara, menurut Lopez Pinter, ya, yang disadur oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam buku Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2019, di sana disebutkan kecurangan itu adalah setiap tindakan yang diambil untuk mengotak-atik kegiatan pemilu dan materi yang terkait dengan pemilu
untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Kemudian dapat mengganggu atau menggagalkan kehendak pemilih. Sekali lagi pemilih. Nah, itulah yang dimaksud dengan kecurangan kaitannya dengan pilkada atau pemilu, saudara-saudara sekalian. Konsekuensinya apa? Semakin banyak kecurangan atau semakin tinggi kecurangan, maka akan semakin tinggi pula kerawanan yang nantinya dapat meruntuhkan integritas pemilu atau pilkada itu sendiri. Sekali lagi, semakin banyak kecurangan, maka akan berpotensi semakin tinggi kerawanan yang akan meruntuhkan integritas pemilu itu sendiri. Nah, baik. Kaitannya dengan malpraktek. Tadi di awal saya sudah membahas tentang malpraktek. Kaitannya dengan pemilu atau pilkada. Apa sebenarnya malpraktek itu, saudara-saudara? Malpraktek itu adalah sebentuk kesalahan, ketidakefisienan, cacat tata kelola, atau regulasi pemilu. Sekali lagi, malpraktek kaitannya dengan pemilu atau pilkada adalah sebentuk kesalahan, ketidakefisienan, cacat tata kelola, atau regulasi pemilu. Saudara-saudara, malpraktek pemilu ini bisa menjadi gejala Simpson kecurangan pemilu. Sekali lagi, malpraktek bisa menjadi gejala kecurangan pemilu yang menimbulkan ketidaknyamanan yang juga bisa mempengaruhi proses dan hasil, tetapi masih mungkin diperbaiki selama ada kehendak yang baik. Saudara-saudara sekalian, peserta SKPP yang bijaksana, tadi kita sudah mengulas apa itu kerawanan pemilu dan pilkada, dan apa kaitannya dengan kecurangan atau malpraktek. Lalu apa dampaknya dengan tahapan atau subtahapan pemilu ataupun pilkada? Kami berharap Anda memahami apa yang sudah kami sampaikan. Tetapi ketahuilah bahwa apa yang kami sampaikan tadi itu belum cukup menjadi bekal Anda untuk Anda aplikasikan di tengah-tengah masyarakat di wilayah Anda masing-masing. Saudara-saudara sekalian, di tangan saya ada buku berjudul Indeks Kerawanan Pemilu 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Buku ini, saudara-saudara, banyak sekali mengulas fakta-fakta kerawanan pemilu 2019. Ini menjadi salah satu referensi yang sangat berharga bagi Anda sekalian. Tidak hanya ini, Bawaslu Republik Indonesia juga menerbitkan buku Indeks Kerawanan Pilkada 2020. Anda bisa mendapatkan ini dan buku IKP 2020 dari Google. Silakan di-searching. Ada e-book. Anda tidak harus keluar biaya untuk mendapatkan buku sebagus ini. Saudara-saudara sekalian, kami percaya bahwa Anda akan tertarik untuk mendalami apa yang diulas dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Indeks Kerawanan Pilkada yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Silakan mendalami ini. Saudara-saudara sekalian, kami berharap pertemuan kita lewat media dalam jaringan ini akan menambah wawasan dan pemahaman Anda sekalian. Semoga Anda yang mengikuti pembelajaran lewat media daring ini mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia kini dan masa yang akan datang. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam awas.